Bu Mela. Selamat siang Pak Budi. Ya, gimana kabarnya Bu hari ini? Puji Tuhan kabar saya baik Pak Budi. Sama Bu, semoga kita selalu diberi kesehatan, diberi kebahagiaan di dalam hidup kita, agar apa yang kita lakukan pada saat ini menjadi bermanfaat. Amin. Ya, begini Bu Mela, Pak Budi mau mengkonfirmasi, benar ya Ibu mau melaksanakan kegiatan coaching pada hari ini? Iya Pak Budi, nanti saya akan melakukan coaching dengan Bu Intan. Oke, nah izin ngobrol sebentar ya Bu Mela, boleh ya? Iya. Di dalam Ibu nanti melakukan coaching sama Bu Intan, kita akan memasuki di tahap yaitu pra-observasi. Setelah itu nanti Ibu sama Bu Intan akan melakukan di tahap namanya observasi, dan nanti setelah itu akan memasuki di tahap pasca observasi. Nah, di dalam kegiatan coaching pada pra-observasi ini Bu, ada beberapa rutin penilaian yang harus nanti Ibu Mela lakukan. Beberapa di antaranya, satu, nanti Ibu harus mendengarkan dengan aktif apa yang menjadi kesah keluh nanti dengan Bu Intan dan Bu Mela dalam melaksanakan kegiatan coaching, ya. Nah, di situ Ibu harus melakukan pertanyaan-pertanyaan dan mengajukan pertanyaan yang terbuka, ya, agar nanti panjenengan sama Bu Intan bisa paham apa yang ditanyakan maupun yang ditanya. Yang kedua, nanti di dalam coaching Ibu dengan Ibu Intan harus menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Artinya apa? Pertanyaan itu harus berasal dari yang mendengarkan. Yang ketiga, Ibu nanti harus memberdayakan coaching, ya, memberdayakan coaching. Dimana di sini kuncinya adalah Ibu harus membuat rencana aksi yang spesifik, mendorong ide-ide dari coaching. Dan yang terakhir, yang penting dalam kegiatan coaching ini, Ibu harus mendengarkan dengan rasa. Karena dengan rasa ini Ibu, kita akan bisa menghayati apa yang menjadi masalah di dalam kegiatan coaching. Begitu Ibu Mela, bisa dipahami Ibu? Saya dipahami Pak Budi. Ya. Lalu berikutnya Bu, saya ingin juga yang pertama saya akan tanyakan kepada Ibu berkaitan nanti di dalam kita pasca observasi ini, kompetensi mana yang Ibu Mela nanti akan kembangkan melalui kegiatan proses coaching pada saat ini. Yang ingin saya kembangkan nanti, saya ingin hadir secara penuh Pak. Hadir secara penuh, ya siap. Hadir secara penuh artinya di dalam kegiatan coaching itu berarti jenengan benar-benar ada di situ bersama Bu Intan menyelesaikan persoalan yang menjadi masalah di coaching pada saat itu, ya. Oke. Kalau misalkan ada itu hadir dengan penuh Bu Mela, berarti dari kompetensi itu manakah yang paling spesifik di dalam nanti Bu Mela itu akan mengamati proses coaching itu? Saya akan mendengarkan apa yang disampaikan Bu Intan, kemudian saya akan membimbing Bu Intan untuk menemukan solusi masalah. Ya, oke, berarti nanti Ibu Mela akan mendengarkan dan akan tahu masalah sebab akarnya timbul dari mana, begitu ya? Iya. Ya. Terus lagi Bu, kira-kira itu indikator apa atau tujuannya yang Ibu Mela capai dalam proses coaching itu? Tujuannya apa? Tujuannya ya nanti saya bisa mengarahkan Bu Intan untuk menemukan solusinya. Kemudian saya bisa mempraktekkan coaching saya tidak hanya dengan Bu Intan, mungkin besok atau kapan bisa dengan rekan kerja atau dengan anak-anak di kelas. Ya, luar biasa sekali Bu Mela. Dan yang terakhir Bu, harapan Ibu itu apa dari observasi yang Ibu akan lakukan? Apa harapannya dengan Ibu coaching kegiatan ini bisa Ibu mendapatkan sesuatu itu? Harapan yang Ibu Mela dapatkan dari kegiatan itu apa? Harapannya ketika nanti saya mengadakan coaching dengan Bu Intan, Pak Budi bisa memberikan masukan kepada saya, kemudian
Kemudian apabila itu sudah cukup, berarti saya akan menerapkan di lingkungan sejawat, di lingkungan kelas atau bahkan di luar. Sungguh luar biasa sekali Bu, jawaban-jawaban dari Ibu Mela. Saya sebagai observasi nanti akan tahu bagaimana ketika nanti Ibu melakukan kegiatan observasi dengan kita. Semoga Bu jawaban-jawaban tadi dari Bu Mela membuahkan hasil yang bermanfaat, dan saya berdoa agar nanti selama kegiatan coaching itu semua bisa berjalan lancar tanpa ada halangan apapun. Tujuan dari kegiatan coaching dapat tercapai, muaranya jelas, akar masalahnya dapat kita oncei ya Bu, kita kupas agar nanti ketika Bu Mela melakukan kegiatan coaching di dalam kegiatan mungkin dengan murid, dengan siswa, dengan teman sejawat, di dalam keluarga, di dalam masyarakat, Ibu semakin pandai dan pintar di dalam Ibu melakukan kegiatan coaching itu. Semoga Bu Mela pada pasca observasi ini kita selalu diberi kesehatan. Begitu ya Bu. Ya. Terima kasih Pak Budi. Ya. Dan saya mohon izin untuk menyiapkan coaching. Ya Bu, sama-sama Bu Mela, dan semoga nanti kegiatan coaching dapat berjalan. Terima kasih Bu Mela, sama-sama. Selamat siang Bu Mela. Gimana ini kabarnya Bu Intan? Alhamdulillah baik Bu. Bu Intan, kok saya perhatikan akhir-akhir ini Bu Intan kok sedikit muram ya? Apakah ada masalah Bu Intan? Iya Bu, beberapa waktu terakhir saya teringat dengan salah satu murid saya di kelas saya, yaitu Mas Bintang. Dia sering membuat masalah di kelas dan mengganggu teman-teman yang lain. Oh begitu Bu Intan. Nah setelah Bu Intan tadi mengutarakan, perasaan apa yang Bu Intan alami? Perasaan yang saya alami, saya merasa sedih karena sebagai wali kelas saya merasa belum mampu untuk membuat Mas Bintang ini bisa kondusif di kelas. Kemudian saya juga merasa cukup kecewa dengan Mas Bintang karena sebenarnya saya sudah beberapa kali ngobrol Bu sama Mas Bintang di sela-sela waktu mengajar, tapi memang belum ada perubahan dari Mas Bintang. Seperti itu Bu. Jadi saya bisa menangkap permasalahan dari Bu Intan yaitu tentang Mas Bintang ya Bu Intan. Iya Bu. Yang hampir tidak hanya jamnya Bu Intan ya, hampir semua jam mata pelajaran Mas Bintang selalu berbuat masalah sehingga menjadikan kelas tersebut gaduh. Dan di sini Bu Intan merasa gagal sebagai wali kelas karena ada salah satu anak didiknya yang selalu saja membuat masalah dan selalu diceritakan di ruang guru ya Bu Intan. Betul Gitu, Bu, ya? betul Bu. Saya merasa sangat sedih dan belum bisa menemukan solusi dari permasalahan. Kemudian dari yang diceritakan Bu Intan tadi, rencananya Bu Intan itu apa? Rencananya saya ingin memanggil Mas Bintang Bu untuk saya ajak ngobrol 4 mata dengan waktu yang cukup lama, karena ternyata kalau diajak ngobrol sambil lewat tidak cukup merubah kebiasaan yang dimiliki oleh Mas Bintang. Begitu Bu. Benar sekali Bu Intan. Jadi untuk mengetahui kenapa Mas Bintang selalu berbuat ulah, nanti Bu Intan akan memanggil sendiri. Iya Mas Bu, Bintang. rencananya seperti itu. Kemudian Mas Bintang ini karena selalu membuat masalah, jadi pengennya Bu Intan itu Mas Bintang selalu fokus nih terhadap mata pelajaran, terhadap teman-temannya, agar juga saling menyayangi. Masa dalam satu kelas nanti terjadi perkelahian seperti itu. Iya Bu. Jadi Bu Intan, solusi Bu Intan tadi, Bu Intan akan memanggil Mas Bintang, Iya. kemudian mengajak mengobrol, mungkin dari obrolan singkat dengan Bu Intan sebagai wali kelas ini Mas Bintang mau jujur apa yang Mas Bintang alami. Iya, seperti itu. Hebat sekali jadi solusi Bu Intan itu. Kemudian dari solusi Bu Intan itu tadi, komitmen apa yang akan dilakukan oleh Bu Intan?
komitmen saya ingin berfokus dulu Bu dengan kasusnya Mas Bintang ini. Harapannya setelah pemanggilan saya lakukan, Mas Bintang bisa menunjukkan perubahan sikap sedikit demi sedikit. Jadi nanti setelah beberapa waktu saya akan mengajak Mas Bintang ngobrol lagi secara berkala seperti itu. Kemudian bisa melihat, iya betul, perubahan-perubahan ini. Agar perubahan Mas Bintang dapat dicek itu, Bu Intan memerlukan nggak bantuan dari mungkin rekan sejawat atau bahkan dari temannya? Iya Bu, saya merasa perlu bantuan dari rekan-rekan guru yang lain, terutama yang mengajar di kelas saya seperti itu, supaya bisa mengetahui perkembangan Mas Bintang. Terus Bu Intan, jadi solusi yang Bu Intan temukan tadi ya? Iya Bu. Jadi setelah ini mungkin besok Bu Intan akan memanggil Mas Bintang, kemudian akan meminta bantuan teman untuk saling berkolaborasi. Iya betul Bu. Gimana perasaannya Bu Intan? Saya menjadi lebih lega Bu, bisa sharing dengan Ibu Mela, dan semoga apa yang saya rencanakan untuk Mas Bintang bisa berdampak baik dan ada perubahan seperti itu. Amin. Itu harapan Bu Intan sebagai wali kelas, juga harapan kami Bapak Ibu guru. Jadi ketika kami mengajar, Mas Bintang juga bisa fokus. Terima kasih ya Bu Mela sudah menemani saya ngobrol dan membantu saya menemukan solusi-solusi untuk permasalahan yang Sama-sama Bu Intan, dan kedepannya semoga Mas Bintang menjadi semakin lebih baik dan kita sebagai guru juga bisa semakin lebih baik dalam mengajar. Terima kasih ya Bu Mela, saya izin Sama-sama Bu. pamit. Selamat siang Pak Budi. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Setelah Baik. saya tadi melihat dari Bu Mela Oke. melakukan kegiatan coaching itu sungguh luar biasa. Terima kasih Pak Ya. Budi. Nah, tadi saya menjadi observer itu melihat Ibu Mela dan Ibu Intan itu sungguh luar biasa. Ibu Mela dan Bu Intan saling memberikan pertanyaan dan menjawab dari masalah salah satu dari panjenengan. Itu apa yang jenengan rasakan setelah Bu Mela dan Bu Intan tadi saling melakukan kegiatan coaching? Yang saya rasakan, saya merasa senang Pak Budi. Yang pertama, karena saya bisa mendengarkan Bu Intan, hadir secara penuh untuk mendengarkan keluh kesahnya Bu Intan. Kemudian yang kedua, saya bisa menggiring Bu Intan untuk menemukan solusi atas persoalan yang dialami Bu Intan. Oh, iya. Jadi dari yang sudah Ibu Mela tadi bicarakan dengan Bu Intan, sudah ada solusi ya Bu, yang terbaik ketika ada masalah di kedua belah pihak dan sudah menemukan muaranya yang jelas ya Bu ya. Nah, apa yang sudah Ibu Mela tadi sudah lakukan sama Bu Intan dari awal kita tahap pra observasi sampai tadi sudah di tahap observasi, dan saat ini saya sudah memasuki di tahap pasca observasi. Artinya Bu, dari kegiatan ini menjadi kegiatan terakhir kita di dalam kegiatan coaching hari ini. Nah, dari peristiwa yang sudah kita lakukan pada siang hari ini, apa Bu sesuatu yang Ibu dapatkan dari kegiatan coaching pada saat ini? Yang saya dapatkan yaitu kan saya bisa menuntut Bu Intan menemukan solusi-solusi atas permasalahannya. Kemudian saya juga bisa menerapkan coaching saya yang saya dapatkan ilmu untuk mengcoaching Bu Intan. Oke, nah terima kasih Bu Mela. Terus menurut Bu Mela sendiri, penampilan Ibu tadi dengan Bu Intan tentang praktek coaching tadi, bagian kompetensi mana yang menurut Ibu itu paling memiliki potensi yang lebih spesifik itu? Di bagian mana Ibu? Jadi yang menurut saya spesifik itu ketika Bu Intan bercerita, kemudian saya hadir secara penuh dan saya mendengarkan setiap apa yang diucapkan Bu Intan, permasalahan apa, sehingga saya dapat memberikan pertanyaan kepada Bu Intan dan Bu Intan bisa menjawab, menemukan solusi. Dari pembicaraan Ibu Mela dengan Ibu Intan itu menggunakan alur apa Bu? Alur kita, Alur delta itu sudah
benar-benar melalui tahapan-tahapan langkah-langkah ketika ada sesuatu masalah berkaitan dengan coaching ya. Coaching itu sudah jelas awal permasalahannya sampai nanti kita identifikasi, lalu kita sampai ke tahapan rencana aksinya dan sampai akhirnya ke tanggung jawabnya ya Bu ya. Oke. Nah, izin juga Bu, saya juga tadi mencoba menangkap dari pembicaraan Bu Mela dengan Bu Intan, beberapa yang saya tulis di dalam catatan saya Bu, ada 2 poin. Yang jelas, 1, dengan yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan alur titah, gimana ya, itu sungguh luar biasa Bu. Saya mencermati ada 4 step bagian, yaitu dari pertama, yang kedua, ketiga sampai tanggung jawab ya Bu ya. Nah, di situ langkah-langkahnya sudah tepat dan terarah Bu. Yang kedua, semoga dengan pembelajaran kegiatan coaching ini dengan alur tirta itu dapat Ibu Mila kembangkan. Dikembangkan kasusnya hanya sebuah kasus yang semata-mata antara guru dengan murid atau guru dengan siswa. Bu Mila sebagai seorang pendidik itu bisa digunakan tidak hanya di instansi di sekolah, bisa dengan murid, bisa dengan teman sejawat, bisa dengan di luar instansi, misalkan di dalam kegiatan bermasyarakat, atau Bu Mila karena Nasrani bisa di kegiatan bergereja, atau di dalam kegiatan yang lebih spesifik lagi di dalam keluarga. Karena alur titah ini Bu, bagi saya itu juga, saya sebagai observer, ini sangat penting kita itu masalah itu dapat kita pecahkan dengan sebuah langkah-langkah yang jelas. Nah, harapan saya kepada Bu Mela, mari Bu, kita sering berlatih dengan menggunakan pembelajaran coaching ini. Karena coaching ini sesuatu masalah bisa kita selesaikan dengan tahapan-tahapan yang jelas. Begitu ya Bu. Lalu yang berikutnya Bu, yang perlu saya tanyakan juga, apa rencana selanjutnya yang akan Ibu Mela lakukan setelah melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Intan? Rencana saya ya Pak Budi, saya akan melakukan coaching ini di Manajemen Sejawat, kemudian juga akan menerapkan coaching ini kepada anak didik saya di kelas, dan juga bahkan nanti saya akan menerapkan coaching ini di lingkungan keluarga, sehingga saya terampil menerapkan coaching ini, sehingga juga bisa membantu teman-teman yang memang sedang mengalami masalah. Saya bisa mendirinya sehingga mereka dapat menemukan solusinya sendiri. Oke, terima kasih Bu Mela. Dari apa yang sudah sampaikan Bu Mela, ini akan saya catat di dalam hasil pengamatan saya sebagai observasi saya, dan saya akan nanti masukkan di dalam form supervisi. Dan untuk yang terakhir sebagai penutup Bu Mela, sebagai proses ini Bu, harapan dan apa yang Anda akan berikan kepada saya atau kepada orang-orang di sekeliling Anda nanti ketika kegiatan coaching ini sudah Anda lakukan dan sudah Anda dapat nyatakan di dalam kegiatan sehari-hari. Iya, harapannya Ya dengan ini masalah-masalah bisa diselesaikan, masalah yang yang tidak terlalu rumit bisa diselesaikan, kemudian masalah yang rumit bisa diselesaikan secara bersama, tidak harus gontok-gontokan. Oke. Terima kasih Bu Mela, luar biasa. Intinya dengan coaching ini sesuatu yang susah menjadi lebih gampang dipecahkan gitu ya. Terima kasih Bu Mela atas kita obrolan-obrolan kita di dalam pasca observasi ini. Kita sudah selesai dari saya sebagai observasi dari tahapan yaitu pra sampai di observasi, dan akhirnya kita ke titik yang terakhir yaitu pasca observasi. Terima kasih Bu Mela. Semoga pertemuan ini menjadi harapan baru buat kita sebagai seorang guru yang mendidik bangsa, mendidik anak di dunia ini, di Indonesia ini, menjadi anak yang berkarakter, berkualitas. Begitu ya Bu Mela.